Ya istri saya itu ngancurin hidup saya mas. 7 mobil, uang 10 miliar, sama 7 rumah mewah. Semuanya hilang, semuanya dalam sekejap hilang. Ya kesal aja sih mas, ya gue udah ngerasain hidup enak. Ya udahlah gue ingin aja sekalian, bilang aja cerai. Saya kan lagi pengen banget nih. Dia itu malah nggak mau, malah bilangnya dia jijik, katanya burungku kotor. Ini bikin emosi aja gitu. Saya emang pengen cerai ya mas, dia tuh hampir bakar rumah mas. Bakar rumah? Wah kacau lo mas. Saya juga di kampung juga ada yang deketin saya tuh juragan tanah mas. Ya Allah mas, ini jam 12:30 pagi. Gue ditelepon di bawah sama satpam security, katanya ada orang maksa mau ketemu gue di hipnotis. Nggak ada hari lain besok, apa nama mas, ini 12:30 pagi. Ya ampun, gue udah capek banget. Ya tolong dong maksudnya. Ya saya pengen banget nih di hipnotis. Ya kan bisa besok mas. Ya sekarang aja kalau bisa mas. Ya, tapi jangan bikin ribut di bawah dong. Aduh, gue juga jadi sama tetangga-tetangga nggak enak. Tolong ya. Segitu pentingnya gimana sih? Iya penting banget ini. Ya udah, ini suami istri. Iya suami istri. Udah berapa tahun nikahnya? Udah 2 tahun. Memang segitu pentingnya nih harus malam ini di hipnotis. Ya penting banget ini harus malam ini. Oke, ya udah gue tolongin deh yuk. Ya gue udah ngantuk banget lagi tidur dibangunin. Dah yuk, tarik napas yang dalam dari hidung. Lihat sini, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan hidung. Oke, nama lo siapa tadi? Nura. Suami lo siapa? Alvin. Alvin kenapa udah konak apa nih sampai pagi-pagi gini lo nyamperin gue? Kenapa, ada apa? Saya belakangan ini baru tahu sifat asli istri saya itu. Ternyata dia ini pengen ngekang saya merasa tertindas gitu. Saya merasa tertindas gitu. Tertindas gimana? Ya awal-awalan sih pas nikah masih enak aja, masih romantis. Nah makin kesini kok makin banyak aturan. Nggak boleh main ke teman, nggak boleh kemana-mana, diomel-omelin di rumah, disuruh inilah itulah. Aduh, jadi saya merasa kayak ditindas aja. Kita sempat hampir cerai. Udah gitu, udah emosi banget akunya, maksudnya. Apa masalahnya, apa emang mau cerai itu? Ya masalahnya sih, ya istri saya itu ngancurin hidup saya mas. Ya istri saya itu ngancurin hidup saya mas. Ya dalam sekejap. Ya saya benar-benar hancur kayak gini mas. Kenapa emang? Ya karena saya kan punya nih mobil, 7 mobil, uang 10 miliar, sama 7 rumah mewah. Habis semua harta, hancur deh hidupku mas. Apa maksudnya hancur tuh gimana? Mobil semuanya hilang, semuanya dalam sekejap hilang. Itu perbuatan istri saya tuh mas. Apa dia main apa sih, maksudnya judi apa? Bukan mas, jadi gini, dia itu bangunin saya dalam mimpi saya itu. Saya kan tidur dibangunin. Dia itu bangunin saya dalam mimpi saya itu. Saya kan tidur dibangunin. Aduh. Oh, mobil tuh mimpi. Oh, lagi mimpi jadi orang kaya. Iya lagi mimpi mas. Saya padahal udah bangunin baik-baik, dia nggak bisa mas. Ya udah saya guyur aja pakai air. Dia malah bentak-bentak saya mas, pakai bahasa kotor lagi ke saya. Ya saya emosi lah di situ. Pas saya tanya keseharinya, katanya dia lagi mimpi jadi orang kaya. Dan dia bilang mau cerai sama saya cuman gara-gara itu doang mas. Gara-gara lo bangunin? Gara-gara aku bangunin. Lu marah gara-gara dibangunin lagi mimpi jadi orang kaya gitu? Iya, yang gak cuman itu sih, saya kan marah karena diguyur pakai air es itu, makanya saya marah mas. Marah karena diguyur pakai air es itu, makanya saya marah mas. Terus lo sampe bilang cerai? Ya kesal aja sih mas, ya gue udah ngerasain hidup enak, terus diguyur lagi pakai es batu. Makin emosi kan gue mas di situ.
udahlah gua ini aja sekalian, Oke. bilang aja cerai. Terus apa lagi? Ya terus saya keluar tuh, saya langsung naik ini kan mas, naik ojol. Nah pas naik ojol itu saya ikut sama naik ojol, saya peluk aja ojolnya tuh, peluk erat-erat sampai saya teriak-teriak. Kan lah malah ojolnya salah paham lagi, disangkanya saya belok. Belok mana? Enggak, maksudnya disangkanya saya sukanya cowok, jadi dia merasa takut. Ya terus kan saya minta berhenti tuh di pinggir jalan. Terus diberhentiin, ya disangkanya mau padahal mah saya kebelet pipis, akhirnya ya keluar lah dikit. Apanya? Iya kencingnya keluar dikit. Iya kencingnya keluar dikit. Tapi gue dari tadi belum melihat sesuatu yang penting buat dia datang jam 1:30 pagi ke rumah gue nih. Terus masalahnya apa lagi mas, coba mas? Ya itu kalau misalkan bikin kopi nih di dapur, bikin kopi nggak nyuciin gelasnya aja langsung diomelin, hal sepele digede-gedein. Ya terus itu pagi-pagi tuh mas, saya kan lagi pengen banget nih, dia itu malah nggak mau, malah bilangnya dia jijik, katanya burungku kotor. Hah? Iya belum dibersihin katanya gitu. Oh ini mungkin masalahnya nih. Terus Terus dijijik sama burung lo kotor dibilang terus? Dibilangnya belum dibersihin, masih kotor. Padahal saya lagi pengen banget itu. Pagi-pagi udah ngode-ngodein, udah gerak-gerakin. Dia masih aja nggak peka, malah disangkanya ini bikin emosi aja gitu. Terus dia malah bilang gini nih, udah bersihin aja dulu tuh burung kamu itu bau, aku jijik. Kayak gitu mas. Emang lu nggak pernah mandi apa gimana sih? Ya mandi sih, mandi. Emang apa hubungannya sih mas? Oh, hubungan mandi dengan burung bau itu apa hubungannya mas? Kan itu burung bau itu kan alami mas. Burung saya aja nih yang lagi yang bau tuh. Kadang saya cium-ciumin, kadang saya sayangin. Ya emang dasarnya aja istri saya itu yang nggak demen sama burung itu. Oh, ini burung apa ya kalau boleh tahu ya? Iya burung peliharaan saya mas. Oh, burung di dalam sangkar? Burung hidup, burung beneran, Bert? Iya burung di dalam sangkar, burung peliharaan. Oh ya ampun. Tapi terus terang nih masalahnya nggak ada yang mendesak banget untuk malam ini gue bangunin gue loh nih. Ya belakangan ini sih istri aku pengen minta cerai, terus dia nggak mau punya anak dari aku mas. Bilang apa kata perasaan kamu aja nih? Enggak, jadi dia itu alasannya katanya ekonomi belum cukup. Umur berapa sih lo? Umur 27, Istri lo? 24. Udah cukup umur sih. Ya terus saya berapa kali nih mancing-mancing pengen ngajakin main gitu, tapi ada aja gitu alasannya buat menghindar. Masa mens setiap hari saya ngajakin mens terus, mens enggak ini. Saya tuh ngerasa kayak dia kayaknya ada sesuatu, kayaknya dia punya yang baru kayaknya. Apaan sih yang gituan diomongin? Nah, Mas Uya kan sering ngebelain orang-orang yang tertindas. Tolong dong belain saya ini kan orang yang tertindas nih, suami-suami tertindas gini apa yang nih. dibela sih? Jadi gue suruh belain lo cuma gara-gara lo nggak dikasih sama bini lo gitu? Iya Mas. Itu nggak bisa, urusan lo bukan urusan gue. Wah lo salah lo Dre, kalau gini besok aja siang kenapa Dre? Ya tapi kan itu kan hasrat seorang lelaki Mas, kalau nggak terpenuhin itu bisa sakit kepala Mas, ketahan Mas. Dia kan bilang alasan ekonomi, nah tiba-tiba mau adopsi anak. Ya, jadi saya makin nggak yakin gitu mau adopsi anak. Ya udah, tapi lo cinta sama istri lo? Cinta Mas. Bingung gua. Gue bener-bener mata gue berat banget nih guys. Oke, coba kita udah harus konsekuen. Gini, inti masalahnya apa ya? Gue bingung. Masalah itu masalah nggak perlu datang ke sini, jadi masalah simpel ya. Kan itu namanya juga mimpi.
Ya justru bangun dari mimpi. Gue ajak coba buat orang-orang kalian tuh kalau mau sukses, bangun dari mimpi kalian. Jangan bermimpi terus. Bermimpi boleh, bercita-cita, berangan-angan, tapi harus ada usahanya. Kalau pengen jadi orang kaya, jangan cuman mimpi. Tapi intinya mimpi harus disertai dengan usaha dan kerja. Jangan bisanya cuman komen doang, mimpi doang. Tapi itu mimpinya, aduh mimpinya spesial banget Mas. Sekali seumur hidup, benar-benar nikmat banget. Nggak pernah mimpi jadi orang kaya lagi kayak gitu? Nggak pernah, yang malah kemarin-kemarin mimpi buruk mulu. Dan anehnya lagi tuh, ya kadang nggak ada mimpi sama sekali. Ya mendingan kan jadi orang kaya beneran, jangan mimpi doang. Usaha kerja. Iya mas, dia tuh orangnya malas, kerjanya cuma main game, tidur seharian, terus sama ngeberantakin rumah. Oke, ngerti. Ya udah, ini aja ya, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Ayo pulang. Pulang. Ngapain cepet pulang? Sini aja dulu. Udah. Yuk lu pulang deh. Antuk nih gua. Lah kamu dihipnotis dulu. Ih, ngapain? Kamu kesini aja ganggu orang mau tidur loh. Udah tidur bukan mau tidur. Mas, kan saya udah tidur, Mas. Tolong Mas, istri saya Apaan lagi sih? biar saya tahu Mas. Mas Uyamnya mau tidur. Mas tolong banget Mas, saya kan udah dihipnotis biar saya tahu juga apa nih istri saya ini ada nyembunyi sesuatu atau apa Mas ya. Tolong. Ya udah yuk, Mas, Mbak mau dihipnotis ya? Ayo. Habis biar Aduh, jelas. ini. Ya Mas ya, tolong Iya. banget nih Mas. Iya, oke ayo tidur. Mau dihipnotis? Sebenarnya saya nggak mau sih mas. Ya udah jadi paksa, Mas. Lah, enggak kok Mas, mau lah kan saya udah dihipnotis. Oke. Gimana sih? Udah Mas ya, tolong ya Mas ya. Oke. Resah gelisah tanpa kau di sisiku, menanti hari esok jumpa kamu tiada pasti. Bila kau memang kau rindukan aku, tataplah bintang-bintang di langit. Dan bila kau memang malam terasa kian lama, aku kan hadir di dalam mimpimu. Ya, oke maju. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan tidur. Oke, untuk orang yang saya sentuh dengan sugesti saya, katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Apa sih sebetulnya unek-unek lo apa sih sebagai istri ini? Sebenarnya saya nggak maksud kayak gitu mas. Cuman aku tuh orangnya kalau misalkan ada unek-unek dalam hati itu ya gitu. Pasti diluapin, bawaannya pengen ya marah terus, abisnya dia teledor mas. Nah, Udah gitu sehari-harinya tuh udah tahu dia tuh kayak kerja job freelance gitu kan, kadang ada kadang enggak ya mas. Iya. Dia tuh kesehariannya tuh molor terus mas. Iya, dia tuh hampir bakar rumah mas, gara-gara dia tuh mau bikin kopi terus dia tuh kelupaan kali mas, itu kebakar mas sampai Mas, kita Mas Uya. Mas Uya. kita tuh apa sorry, itu udah. Dan gimana? iya mas, dia tuh hampir bakar rumah mas. Bakar rumah? Iya. Bakar rumah? Wah kacau lo Mas. Gimana ceritanya? Dia tuh lagi mau bikin kopi terus dia tuh lupa matiin, sampai kering tuh mas. Udah sampai api kemana-mana mas, gara-gara itu doang. Terus? Gara-gara keteledoran dia. Tapi bisa dipadamin? Dipadamin juga tetap aja mas, kita rugi itu, kebakar semuanya mas. Dia tuh teledor banget mas. Iya. Mas Uya tolong dong tanyain terus dia gimana nih, mau cerai atau dia punya yang lain? Kenapa dia kesini nggak mau punya anak dari saya gitu? Oke, lo bener mau cerai apa? Kenapa lo nggak punya anak dari laki lo nih? Bukan gak mau punya anak mas, cuman kan saya tuh kerja ya mas, capek. Mungkin karena faktor pikiran juga, stres. Ya mungkin itu salah satunya. Sampai sekarang mungkin belum dikasih momongan mas. Bukan pengen cerai ataupun ada yang lain mas. Begitu? Bukan? Bukan. Tapi lo nggak punya anak dari dia bagaimana? Ya mau mas, siapa yang nggak mau? Tapi katanya lo sempat malah minta mau ngadopsi anak tuh, gimana ceritanya? Soal itu saya cuman maksud saya tuh cuman apa sih, buat pemancing,
Siapa tahu setelah adopsi anak, ntar kita dikasih momongan gitu mas. Jadi jangan saling salah aku lah, salah dia lah gitu mas. Kalau saya emang pengen cerai ya mas, mungkin dari dulu aja. Saya juga di kampung juga ada yang deketin saya tuh, juragan tanah mas. Dia ngegoda-ngoda saya terus. Ya karena saya cinta sama dia mas, saya milih dia. Nggak pernah tergoda sama anak juragan tanah. Sama juragan tanah apa anak itu? Anaknya. Oke. Lu tetap milih suami lo? Iya, karena saya cinta sama suami saya mas. Oke. Tapi lo kesel waktu sempat mau dicerain dia tuh? Kesel mas. Itu juga sebenarnya saya tuh merasa bersalah pada waktu itu mas. Saya mau minta maaf, tapi dia susah dihubungin mas, gak aktif HP-nya. Tapi sekarang lo yang mau mau cerai sama dia gitu? Enggak. Terus lo ngomong gitu gimana? Saya mau minta maaf mas, karena mungkin saya sering marah-marah. Oh jadi lo nggak bener-bener mau cerai? Enggak. Saya juga pengen punya anak mas, tapi kalau misalkan ekonomi kita juga udah stabil, dianya juga udah punya pekerjaan yang tetap gitu mas, biar ntar juga udah punya anak, hidupnya nggak melarat mas, gak terlantar. Saya nggak mau anak saya ngerasain hal itu mas. Oh ngerti, saya ngerti. Cuman suami saya nggak ngerti mas. Oke. Tuh mas, dia cuma pengen lu kerja, jangan malas makan, dia bangun siang. Orang bangun siang rezeki dipatok ayam, beneran itu beneran kejadian. Ya, lo ketinggalan sama yang lain, bersaing, orang udah pada nyari duit, lo baru bangun. Parahnya ya mas, waktu itu saya mau minta maaf, dia malah lebih parahnya itu, dia malah ke tempat karaoke main sama LC seksi. Ada temen saya yang lihat mas, dia keluar tuh rambut acak-acakan, terus kancing baju juga pada buka mas. Dia abis ngapain coba? Saya di rumah merana-merana mau minta maaf ke dia, merasa bersalah ke dia, dianya malah begitu, ya saya emosi lagi dong mas. Iya. Tuh mas, jangan gitulah. Jangan masalah di rumah tangga lo larinya malah ke karaoke segala macam. Ya itu kan dulu mas, sekarang kan udah sadar mas. Iya, jangan ke karaoke gitulah. Di mana sih karaoke-nya? Terus yang paling saya nggak suka, dia tuh suka nongkrong sama teman-temannya nggak jelas mas. Terus dia juga suka neraktirin teman-temannya mas. Duit dari mana tuh? Kan nggak kerja dia. Iya, dia parahnya kan minta duit ke saya. Saya aja ngirit-ngirit buat makan, dia malah neraktirin teman-temannya. Kan itu suami nggak tahu diri loh mas. Iya benar. Aku yang capek-capek kerja, dia yang ngabisin uangnya buat traktir teman-temannya. Aku yang capek-capek kerja, dia yang ngabisin uangnya buat traktir teman-temannya. Kalau begitulah, lo istri lo yang kerja, lo traktir teman-teman lo. Ya sebenarnya sih itu mah untuk ini aja, buat nyari relasi aja. Siapa tahu dengan itu kan bisa. Lo royal, biar dia ntar ngasih kerjaan. Ngasih kerjaan kalau teman-teman lo. Sekarang gue tanya, teman-teman lo pada kerja nggak? Enggak. Ya gimana teman-teman lo kerja? Teman-teman lo kagak kerja, mau lo minta kerjaan dari mereka, gimana ceritanya sih? Bergaul sama orang yang positif, hidupnya positif gitu loh nggak? Aduh, temen lo aja kagak kerja, ya Allah mas. Ya siapa tahu kan suatu saat dia dapat kerja, dia ingat saya. Terus saya diajak kerja sama dia. Tapi sampai sekarang masih nganggur semua kan? Ya masih sih sekarang. Oh ya, so doain ya biar teman lo dapat kerjaan ya. Biar nanti bisa ngasih kerjaan lo. Bagus juga sih, ini positive thinking sih. Iya terus mas, waktu itu kan saya lagi bersih-bersih toilet ya. Terus saya kepeleset mas, saya teriak-teriak ke dia minta tolong, tapi dia malah gak dengar. Terus pas saya lihat, dia lagi main HP mas, asik-asik main HP, pakai headset. Ya gimana mau denger mas? Dia tuh kalau udah megang HP, kayak anak kecil mas. Yang tambah saya bikin kesel mas, pas saya lihat di HP-nya, dia malah lagi lihat TikTok, cewek-cewek seksi mas. Suami nggak tahu diri mas dia. Iya, mending lihat TikTok Uya, king.uyakuya. Iya, terus cewek-cewek ditontonin live terus disawer-sawer gitu. Dia tuh sambil nyawer-nyawer mas, itu kan Oh, duit pakai dari... gift-gift iya, ya.
Itu kan duit dari siapa? Duit saya mas, yang dia pakai sawer-sawer gak jelas. Waduh, ini kalau gue rasa sih sebenarnya yang harusnya datang ke sini maksa. Hipnotis gue bukan cowoknya sini, istrinya yang harusnya lebih ngeluarin unek-unek ya. Tapi lo sayang sama suami lo? Sayang mas. Ya, terus kenapa mas? Kalau dia sayang kan sama saya mas. Tapi kenapa pas saya ngajakin gituan dia nggak mau mas? Waduh, pertanyaannya bingung gue. Tapi lo kenapa nggak pernah mau diajak kalau suami lo ngajak gitu loh? Bukannya nggak mau mas, mungkin kan saya capek kerja, stres mas. Terus kadang waktunya juga nggak tepat mas. Bukannya saya nggak mau. Ya sebenarnya saya ngasih pelajaran sama dia mas, biar dia tuh mau nyari kerja gitu loh mas, semangat nyari kerja, bukan kerjanya molor terus mas. Pusing saya lihatnya tiap hari dia molor main HP mas. Iya, makanya saya paling nggak setuju mas ada program internet gratis ya mas. Oh, kenapa? Ya dia tambah males lah mas, tambah nggak mau kerja dia. Palingan nonton main HP, terus dia tuh paling sering lihat mas. Oh, nonton. Ya nonton itu kayak nonton kan ya wajar ya, karena kan istri saya kan nggak mau saya ngajakin gitu. Ya udah saya nonton aja, saya imajinasin aja ini saya sama cewek-cewek yang seksi itu kan, cewek-cewek hot. Gawat. Imagination. Ditambah lagi dia tuh seneng banget main judi slot. Iya, apalagi kalau misalkan ada internet gratis mas, makin merajalela lah dia. Enggak juga mas, nggak sering sih, cuman ya pernah sih sekali nyoba 100.000. Sekali nyoba itu langsung hilang, ya udah nggak lanjut lagi. Begitu. Iya. Wah, orang malas kayak lo. Aduh. Ya udah. Ya gue setuju sama lo sih. Jadi emang Lah, lo kok setuju mas Uya? Malah ngebelain istri saya. Kan saya yang minta tolong. ya, tapi istri lo lebih bener, Mas. Dengerin dulu, makanya dipotong dulu. Ya udah coba. Ya, gue setuju, maksud dalam arti kata lo memberikan pelajaran ke suami lo supaya dia cari kerja. Ini buat lo juga, Mas, bagus, kebaikan buat lo nih. Lo harus denger dari orang lain. Jangan dibantah dulu. Tapi kan saya di sini yang jadi orang yang tertindas, Mas. Sebagai suami ya KDRT, takut sama istri. Suami KDRT. KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. Iya, Mas. Iya, istri saya kan gitu, Mas. Saya yang tertindas, saya merasa tertindas di sini, Mas. Makanya saya mau rela-rela. Gue mau menutup dulu nih, mau ngasih sugesti ke bini lo. Nggak apa-apa, kasih pelajaran gitu ke laki lo. Yang penting biar laki lo cepet cari kerja. Itu aja. Tarik napas yang dalam hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Lah, terus solusinya apa dong ini, Mas? Apa? Ya, saya kan udah bangunin Mas Uya malam-malam nih. Terus saya dapat apaan? Terus Mas Uya ini malah buang-buang waktu saya aja. Gimana buang-buang waktu gue? Lu yang buang-buang waktu gue. Gue lagi tidur udah bagus gue tolong. Solusinya lu kerja. Usaha, jangan bangun siang, itu solusinya. Ya saya rugi waktu dong. Ya ya ampun, gue pusing. Udah, assalamualaikum. Mas, udah Mas. Udah. Lah, ngapain kita udah tengah malam gini? Seenggaknya dia harus bisa lah ngasih gua kerjaan kek. Kamu lagi tengah malam kayak gini ganggu orang tidur. Udah ntar di ini aja Pak, ntar dikabarin aja ya. Balik dulu ya. Kaulah pahlawan untuk negaramu. Kaulah pahlawan keluargamu. Tetap